Selamat datang di Mari Belajar. Pada tayangan kali ini kita akan belajar tentang contoh-contoh soal statistika. Saya, Krisnasritas Nancy Lingging, SPD. Mari kita mulai segala sesuatu dengan semangat. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisannya yang dilakukan. Nah, berarti statistika berhubungan dengan data. Data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, pekerjaan orang tua siswa, jenis kendaraan yang dipakai menuju sekolah, daftar kegiatan sekolah, dan yang lainnya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Contoh, nilai rata-rata ulangan harian, pengukuran tinggi siswa, daftar penghasilan orang tua, dan lain-lain. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang benar-benar diamati atau diteliti. Contohnya, pada penelitian nilai ujian nasional SMK di Medan hanya dipilih 5 SMK saja yang mewakili. Populasi kita boleh tentukan yaitu seluruh SMK yang ada di Medan. Sedangkan sampelnya adalah 5 SMK yang mewakili. Soal selanjutnya adalah jika dari 100 data diperoleh data terendah 15 dan data tertinggi adalah 84, maka banyak kelas adalah. Pada soal ini diketahui N banyak data sama dengan 100, R sama dengan jangkauan, data tertinggi dikurang data terendah. Data tertingginya 84 dan data terendahnya adalah 15. Maka R sama dengan 84 dikurang 15 sama dengan 69. Berdasarkan aturan Stardust, banyak kelas adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log M sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100 sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 2. Ingat, logaritma 100 adalah 2. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6. Sama dengan 8 kita bulatkan ke atas. Nah, dalam hal ini kita juga boleh peroleh panjang kelas sama dengan I sama dengan R per K, di mana I adalah panjang kelas, R sama dengan jangkauan, dan K sama dengan banyak kelas. Maka panjang kelasnya sama dengan 69 per 8, sama dengan 8,625, sama dengan 9 kita bulatkan ke atas. Selanjutnya, diagram batang di samping menunjukkan banyaknya kendaraan bermotor yang parkir di pusat perbelanjaan selama 5 hari berturut-turut. Tentukan persentase kendaraan pada hari ketiga. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa pada hari pertama ada 150 kendaraan, pada hari kedua 100 kendaraan, pada hari ketiga 300 kendaraan, pada hari keempat 250 kendaraan, dan pada hari kelima 200 kendaraan. Sehingga jika ditotal selama 5 hari ada 1000 kendaraan. Nah, yang ditanyakan adalah persentase kendaraan pada hari ketiga. Persentase kendaraan pada hari ketiga adalah banyaknya kendaraan pada hari ketiga per banyaknya total kendaraan selama 5 hari dikali 100%, sehingga hasilnya 300 per 1000 dikali 100% sama dengan 30%. Soal selanjutnya, tentukan nilai rata-rata min dari data 5, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 6, 9, dan 3. Kita selesaikan. Ini adalah data tunggal. Maka nilai rata-rata atau X bar disimbolkan dengan X bar sama dengan jumlah semua nilai data per banyaknya data. Maka rata-rata atau min sama dengan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 9 dan tambah 3. Per banyaknya data setelah kita hitung ada 10 per 10, maka rata-rata sama dengan 50 per 10, hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya, dalam suatu ujian matematika, sekelompok siswa nilainya seperti tabel berikut.
seorang siswa dinyatakan tidak lulus jika nilainya kurang dari rata-rata. Maka berapakah banyak siswa yang tidak lulus? Kita perhatikan dalam tabel bahwa nilai 5 berfrekuensi 3, 6 berfrekuensi 5, 7 berfrekuensi 4, 8 berfrekuensi 6, 9 berfrekuensi 1, dan 10 berfrekuensi 1. Nah, dalam hal ini rata-rata atau min sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali FI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Artinya banyaknya total nilai dikali frekuensi per banyaknya frekuensi. Perhatikan, 3 kita kalikan dengan 5 ditambah 6 dikali 5 tambah 7 kali 4 tambah 8 kali 6 tambah 9 kali 1 tambah 10 kali 1 per 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 1 sama dengan 15 ditambah 30 ditambah 28 ditambah 48 ditambah 9 ditambah 10 per 20 sama dengan 140 per 20 sama dengan nilainya sama dengan 7. Karena rata-rata adalah 7, maka siswa tidak lulus bernilai 5 dan 6. Maka banyaknya siswa yang tidak lulus adalah 3 ditambah 5. Karena 5, nilai 5 berjumlah 3, 6 berjumlah 5. Sehingga hasilnya sama dengan 8 orang. Kita lanjut. Nilai rata-rata ulangan matematika kelompok 1 dengan jumlah siswa 21 orang adalah 65, sedangkan nilai rata-rata kelompok 2 dengan jumlah siswa 29 orang adalah 70. Nilai rata-rata kedua kelompok siswa bila digabung adalah, nah tentu ini adalah mencari rata-rata gabungan. Diketahui di dalam soal kelompok 1 rata-rata 65 jumlah 21, kelompok 2 rata-rata 70 dengan jumlah 29, maka rata-rata gabungan sama dengan 65 dikali 21 ditambah 70 dikali 29 per 21 tambah 29 sama dengan 65 kali 21 1365 ditambah 70 kali 29 adalah 2030 per 21 tambah 29 sama dengan 50, maka hasilnya sama dengan 67,9. Selanjutnya, rata-rata data di samping adalah, kita perhatikan data di samping dapat kita ubah seperti data tabel di bawah ini. Kita mencari pertama adalah nilai tengah, di mana nilai tengah antara 10 sampai 19 adalah 15, 20 sampai 29 adalah 25, dan seterusnya. Kemudian kita cari total dari perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi. Seperti 45 diperoleh dari 15 kali 3, 175 diperoleh dari 25 dikali 7, dan selanjutnya, sehingga total dari perkalian antara nilai tengah dan frekuensi sama dengan 1550. Maka rata-rata di samping adalah X bar sama dengan 1550 per 40 sama dengan 38,75. Oke, selanjutnya, ulangan matematika dari 6 siswa rata-ratanya adalah 7. Jika satu siswa baru masuk, rata-ratanya menjadi 67. Maka nilai matematika siswa baru tersebut adalah, dalam soal ini kita selesaikan. Jumlah siswa awal adalah 6, rata-ratanya 7, maka jumlah nilainya 6 kali 7 sama dengan 42. Jumlah siswa baru 6 ditambah 1, karena 1 yang bertambah, maka hasilnya 7. Rata-rata nilai baru diketahui 6,7, maka jumlah nilainya adalah 7 kali 6,7. Hasilnya 46,9. Maka nilai siswa baru tersebut adalah 46,9 dikurang 42, hasilnya 4,9. Demikianlah contoh-contoh soal statistika bagian pertama. Jika belum mengerti dapat diulang-ulang, dan terima kasih, semoga bermanfaat.